Mangga. Ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika yufaddilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat mah Tilu ayat badugi kala wala yastaqdiru taqdimun. aku berlindung dari godaan setan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-A'raf ayat 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja. Pada hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji dan terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak mau ketahui. 34. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please stand by agar dikosongkan, dan saya izin kepada seluruh
para pengguna frekuensi, dan juga izin kepada user yang telah terkait di pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatajad bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudan. Pagi hari ini saya akan menerangkan sholat tahajud berdasarkan surat Al-Isra ayat 79. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan para pengguna, juga kepada seluruh kemarin yang telah berjumpa dengan saya. Mengaturkan banyak terima kasih, sama-sama mendengarkan kultum di pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Ternyata alhamdulillahirrahmanirrahim banyak sekali yang mendengarkan tanpa saya mengetahui ya. Ternyata alhamdulillah banyak sekali yang monitor. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dari malam dalam kau bertahajud atau tinggalkan tidur untuk sholat. Ini sebagian tambahan wajib bagi kamu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu pada kedudukan yang terpuji, maqam mahmudah. Bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin muslimaini yaltaqiyan wa yatasofahani wa yusoliyani alaya illa wa ittahuma lam yansorifa hatta yafirullahu dunubahu ma taqaddamu wa ma ta'kharu min karib. Tiada dua orang muslim yang berjumpa kemudian dia berjabat tangan seperti kemarin saat musafahah, serta dia membacakan penghormatan kepada siapa saja, minal aidin wal faidin, ataupun kita sholawat penghormatan. Ini melainkan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Makanya jamaah yang saya hormati, setelah usai kita melaksanakan 1 bulan penuh melaksanakan ibadah saum, di sini aplikasinya yang dikatakan itu halal bihalal, saling menghormatkan, membebaskan segala hal-hal jamaah ucap langkah yang kita tak rasa. Ternyata ini hadisnya. Kemarin saya kurang lebih ada 100 sekian, alhamdulillah. Ini dikatakan 2 orang. Tiada 2 orang muslim yang berjumpa kemudian dia berjabat tangan, musafahah serta membaca sholawat penghormat
dan berdoa minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ini, melainkan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Begitu, apalagi jikalau ada 100. Alhamdulillah. Jamaah yang saya hormati, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, annahu kana jalisan fil masjid pada khala alaihi syabun fa'adamahu wa azlasahu bi janbihi faqa Abi Bakr thumma tadara alaihi salatu wassalam faqala innama azlastuhu a'la minka li annahu laisa fid dunya mayusalli alayya aktsara minhu wa huwa yaqulu kulla wadahi wa ashihi Allahumma sholli wa sallim sayyidina bi adadi man syalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad bi ba'da mimman lam yusalli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyusholaya alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amarta ayyushola alaihi fa lidha lika azlastuhu a'laming. Jamaah sahabat kultum insana yang saya hormati, di pagi hari ini sesungguhnya Nabi duduk di dalam masjid. Kemudian ada seorang muda yang masuk, jamaah yang saya hormati, maka beliau memuliakannya dan mendudukan di sampingnya di atas Abu Bakar. Ini tamsil kita lihat jamaah yang saya hormati. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan suatu alasan, seraya dia bersabda, sesungguhnya dia saya dudukan di lebih atas daripada engkau Abu Bakar, karena ini suatu penghormatan. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang membaca penghormatan lebih banyak daripadanya. Dia membaca penghormatan untukku di setiap pagi dan petang. Demikian artinya, ya Allah, berikanlah sholawat kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Yana Muhammad SAW sebanyak bilangan orang-orang yang membaca sholawat kepadanya, dan tambahkan sholawat untuk junjungan kami. Begitu jamaah yang saya hormati, ya. Dan tambahkanlah sholawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, begitu. Sebagaimana engkau suka membacakan sholawat untukku, dan tambahkanlah sholawat untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah diperintahkan. Oleh karena itu, maka dia saya dudukan di tempat yang lebih tinggi dari kau. Ini adalah suatu jamaah yang saya hormati. Jikalau diberi penghormatan, ini akan menghormat lebih lagi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal lail. Nah, ini berhubungan dengan kalimat tahajud yang telah saya sampaikan tadi. Artinya, bertahajudlah engkau dengan Al-Quran pada sebagian malam, maka tinggalkanlah tidur untuk bersolat. Dan yang jelas, hendaklah ada lafaz yang dikira-kirakan jamaah kepadanya, lafaz fatahajud itu diatapkan karena huruf kalimah fa itu tentu ada lafaz yang menjadi mat'ub alaihnya, menjadi rangkaian. Dan kalau susunan tersebut harus dilengkapkan dengan kira-kira begini: qum minal laili fatahajjad bil Qur'an, bangunlah engkau dari sebagian malam, maka bertahajudlah dengan Al-Quran. Ya, saya update tuh bagaimana kehebatan membaca Al-Quran pada subuh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, minal laili fatahajjad, atau disusun dengan lengkapnya dengan kira-kira begini: qum ba'da naumika fatahajjad, artinya bangunlah engkau sesudah tidurmu. Maka bertahajudlah, karena memang sesungguhnya tahajud itu hanya bisa dilakukan sesudah tidur.
Jadi yang dimaksud oleh ayat ini jamaah yang sholatnya bangun malam dan mengerjakan sholat. Ya. Dan adalah salah satu lail itu menjadi fardu bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi umat yang di permulaan Islam. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mujamil qumil lail. Wahai orang-orang yang berselimut, ayo bangun, 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 bangun. Di pada malam itu enak. Jamaah. Kemudian turunlah ayat yang meringankan. Maka hukum wajibnya yang dimaksud atau yang dihapuskan bagi umatnya dengan kewajiban sholat 5 waktu, maka tetaplah jamaah disunatkan bagi mereka dengan sebab dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqra'u ma tasara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu sekalian apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ayo tertarik dong baca Al-Qur'an. Dan sholat lail itu tetap menjadi wajib bagi Nabi Muhammad SAW jamaah yang hormati dengan dasar dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa kalau bangun malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, nikmat rasanya, itu kaitannya dengan sendiri jamaah. Sampai Sayyidina Ali dia nangis terlewatkan tidak melaksanakan sholat tahajud 1 malam saja. Persis jika kita terlewatkan sholat seserian, lewatkan subuh malah seserian. Dan sholat lail itu jamaah yang hormati tetap menjadi wajib bagi Nabi Muhammad SAW dengan dasar dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Nafilatan laka, yakni sebagai tambahan bagi kamu, artinya sebagai tambah kewajiban dari beberapa kewajiban yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, ada yang menerangkan bahwa kewajiban dimaksudkan ini atau dihapuskan bagi Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana dihapusnya dari umatnya? Maka qiyamul lail atau sholat di waktu malam ini menjadi sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Nafilaka, bukan nafilat laik, bukan. Jadi yang dimaksud dengan nafilah ialah fadilah. Artinya keutamaan, karena utamanya atau Nabi di atas umatnya jamaah yang hormati dengan pahala dia qiyamul lail, suatu keutamaan atau tambahan diampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala seolah-olah turun ke muka dunia, abdeku. Ayo umatku, Allah menantang jamaah yang saya hormati, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang memohon aku kasih. Begitu jamaah yang saya hormati. Wa minal laili fatahajjat nafillah, bangunlah sepertiga malam. Pada pukul 3 Allah seolah-olah turun ke muka bumi ini menantang jamaah yang di situ pintu doa terbuka jamaah yang hormati. Jikalau kita memohon jangan salah, harus pintu buka, harus ijabah doa jamaah yang hormati. Kalau kamu bertanya apakah arti tasir atau istimewa apabila merupakan tambahan bagi umat Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW, saya jawab, udah keistimewaan itu ialah bahwa sesungguhnya nawafi, tambahan sholat lail ini sebagai kifarat atau tebusan terhadap dosa-dosa hamba. Sedang Nabi Muhammad SAW jamaah telah diampuni dari dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Dan nafilah bagi beliau adalah sebagai tambahan di dalam mengangkat derajat yang tinggi. Subhanallah. Lain halnya bagi umatnya jamaah. Maka sesungguhnya mereka itu masih banyak mempunyai dosa yang memerlukan tebusan.
Maka mereka pun memerlukan nawafil untuk menebus dosa-dosa kejahatan, tidak hanya untuk menambah pahala. Jemaah, maka arti ini sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan semua kesunatan bagi Nabi Muhammad SAW adalah untuk menambahkan pahalanya. Lain halnya bagi umat. Umirun Nabi alaihi salatu wassalam qiyamil lail wa kutiba alaihi dunah. Begitu. Nabi Muhammad SAW jamaah diperintahkan bangun malam, sholat malam, dan diwajibkan kepadanya, bukan kepada umatnya, tetapi Imam Baghawi ini membenarkan akan dihapusnya kewajiban tahajud itu bagi Nabi SAW. Itulah jamaah yang saya hormati, maka ayo kita bangun malam jamaah yang saya hormati, Pak tahajud bihna. Karena di tahajud itu ada ucapan yang berbobot jamaah yang saya hormati, qaulan sadida. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon dengan keikhlasan, apabila ada kesalahan mohon memaafkan atas kesalahan saya dalam penyampaian, karena pagi hari ini saya akan berbagi-bagi waktu dengan keluarga juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada net control station 053, dipersilakan. 001 standing by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas tausiahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah mendengarkan tausiah yang beliau sampaikan dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, silakan Mama Vera untuk khatmil Quran dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau mau dipergunakan.